Pasar tani ini sebenarnya sudah mungkin tahun lalu sudah ada, tahun lalunya juga sudah ada sebelum dinas kami bergabung, dan pada saat ini juga pada tahun ini juga kita adakan, cuma mulainya kelihatannya bulan Maret. Kemudian diadakan tiap bulan, tapi tidak setahun penuh karena sesuai dengan anggaran waktu itu hanya sampai September ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video mengenai kreativitas beberapa daerah di Jawa Tengah, antara lain di Blora. Di Blora sudah beberapa kali diselenggarakan pasar tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau yang dikenal dengan DP4. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dr. Hewan R. Gundala Wijasana MP. Beliau adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora. Apa kabar Pak Gundala? Kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak Bambang Sadono? Iya, baik. Kalau tidak salah, Jumat 16 September 2022, DP4 kembali menggelar pasar tani. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, ini pasar tani ini sudah mulai dari kapan dan sudah berapa kali? Hasilnya seperti apa? Pasar tani ini sebenarnya sudah mungkin tahun lalu sudah ada, tahun lalunya juga sudah ada sebelum dinas kami bergabung, dan pada saat ini juga pada tahun ini juga kita adakan, cuma mulainya kelihatannya bulan Maret. Kemudian diadakan tiap bulan, tapi tidak setahun penuh karena sesuai dengan anggaran waktu itu hanya sampai September ini. Tetapi tampaknya akan ada penambahan lagi anggaran, yaitu yang ada kaitannya dengan inflasi, sehingga kemungkinan akan kita adakan tiap minggu nantinya sampai akhir Desember, nanti setiap minggu. Ya. Nah, itu sasarannya apa, Pak? Pasar tani ini? Apakah semua orang boleh ikut atau diseleksi atau seperti apa? Sebenarnya semua boleh ikut, ya. Cuma kita akan menyediakan untuk 16 BPP, jadi Balai Penyuluh Pertanian yang ada di kecamatan. Jadi mereka yang mengkoordinir. Kemudian dibawa kita tempatnya kan di Blok T. Nah, kemudian diadakan di Blok T. Tapi masing-masing dikoordinir oleh BPP masing-masing kecamatan. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bu Nur, spesial jendil.
Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bunur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di Karangasem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Ya. Nah, ini kan akan diselenggarakan lagi beberapa kali, bahkan akan tiap minggu. Nah, ini supaya masyarakat tahu untuk ikut itu persyaratannya seperti apa? Begini ya, jadi yang akan kita tampilkan adalah baik itu bisa dari kelompok wanita tani, kelompok tani, kemudian juga dari UMKM. Syarat-syaratnya sebenarnya ya ada produknya aja lah, ada produk pertaniannya, kemudian ditampilkan di situ, dikoordinir oleh BPP. Yang jelas mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian pembelinya pun akan mendapatkan harga yang tidak mahal. Karena ini kan langsung menghubungkan antara petani dengan konsumen. Pemerintah ini, dinas DP4 ini itu memfasilitasi tempatnya saja atau juga subsidi harga, misalnya supaya harganya lebih murah. Oh iya, ada subsidi. Jadi subsidi itu bisa berupa BBM, ya, untuk BBM dan juga untuk angkutan. Jadi untuk angkutannya 250.000 tiap BPP, kemudian untuk BBM-nya 300.000. Selain itu juga setiap stan akan diberi snack gitu. Diberi snack 3 atau 5 dus gitu. Jadi artinya mereka yang ikut itu karena sudah ada keringanan-keringanan bisa menjual lebih murah. Oh iya ya. Ya sebenarnya tidak lebih murah, tetapi bagi pembeli yang ada di Blora, di kota Blora ini menjadi murah. Karena langsung dari petaninya sendiri. Oh, ya. Nah, itu apakah hanya produk-produk asli pertanian atau mungkin peternakan atau juga produk olahan, Pak? Ya, ini produk pertanian dalam arti luas. Artinya dari BPP itu bisa membawa produk-produk unggulan yang bisa berupa juga hasil-hasil hortikultura, misalnya sayuran, buah-buahan, dan mungkin juga ada telur, kemudian produk pangan seperti beras, beras organik. Kemudian kalau ada yang mau menjual seperti bibit dan juga bisa. Juga di situ dijual polok pendem seperti uwi gembili itu juga ditampilkan di situ. Kemudian produk-produk unggulan seperti melon itu juga kita tampilkan di situ dan tampaknya peminatnya sangat bagus seperti melon gitu, melon-melon yang bagus ya. Misalnya melon kinanti dan sebagainya itu begitu dipajang di situ kadang langsung habis gitu. Kadang seperti itu, seperti pete, kadang juga langsung habis. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.
Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu nggih. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Nah, Pak Gundala, apakah ini tidak dimanfaatkan juga sebagai sarana promosi? Artinya setelah pasar tani yang tentu tidak ada tiap hari itu, kalau mau beli lagi bisa kemana gitu misalnya? Ini biasanya mereka ada juga yang membawa kartu nama, kemudian dibagikan kepada para pengunjung atau memberikan nomor HP gitu misalnya. Oh, ini produk dari Randu Blatung, alamatnya di sini. Kemudian mereka bisa langsung pesan, misal ke lokasi atau datang sendiri ke lokasi untuk misalnya panen jambu kristal dan sebagainya, kan bisa langsung ke lokasi. Misalnya di Pelem itu juga ada kebun jambu kristal, kemudian para ibu-ibu datang ke sana sambil wisata memetik jambu yang ada di sana. Ya. Nah, pertanyaan saya, pilihannya kenapa hari Jumat, Pak? Itu kan hari pendek, orang tergesa-gesa. Sebenarnya tidak tergesa-gesa, itu jam 9 itu kadang-kala sudah selesai, sudah habis. Ya, sebenarnya tidak tergesa-gesa. Itu kan kalau kan kita selain kepada masyarakat juga ke dinas-dinas itu kita beri apa itu pamfletnya atau posternya, kita beri posternya lewat medsos ya biasanya ya. Selain undangan juga mereka datang kalau dengan Jumat kan pakaiannya agak sedikit bebas, pakai baju olahraga ya, pakai baju olahraga sehingga tidak kelihatan beda ya kalau misalnya pakai kaki atau pakai apa, itu kan kelihatannya formal, jam kerja kok belanja. Padahal memang sebenarnya kita undang untuk belanja gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana pengembangannya ke depan? Kan ini selalu diselenggarakan di Blora, Pak ya? Iya. Tidak di lokasi-lokasi yang lain? Ya bisa juga di lokasi yang lain. Sebenarnya semua kemungkinan atau itu akan kita coba, kita inovasi misalnya di Cepu atau di mana, yang jelas yang kira-kira juga harus banyak pembelinya, jangan sampai jauh-jauh dari Jati atau dari mana dibawa ke situ tidak ada yang beli gitu ya. Tidak habis misalnya seperti itu. Ya. Tadi kan katanya harga bisa lebih murah. Jangan-jangan ada yang iri. Kenapa yang dilayani cuma yang di Blora saja? Ya, itu sesuai dengan anggaran yang ada. Kita petugas yang di sini karena anggarannya ya ibaratnya mepet gitu. Itu kan lebih enak kalau diadakan Blora. Tapi ya ada kemungkinan ya misalnya ada penambahan anggaran dan sebagainya bisa dilakukan di daerah lain, misalnya di Randu Blatung atau di mana. Dan ini kan bisa kolaborasi juga dengan apa istilahnya pasar murah, misalnya ada pasar murah atau ada operasi pasar, misalnya ada operasi pasar, itu kan juga bisa dikolaborasikan di sana.
Iya. Dan yang penting kan sistemnya Pak yang dibuatkan. Iya, Kalau iya. pelaksananya kan mungkin bisa masing-masing Pak Camat bikin sendiri-sendiri kan Oh bisa iya, misalnya. ya, ya, ini ide yang sangat bagus ya, ide yang sangat bagus. Barangkali nanti untuk kedepannya bisa kita laksanakan misalnya koordinasi dengan Bapak Ibu Camat yang ada di lapangan. Nah, saya melihat pasar tani ini juga berkembang di daerah-daerah lain, Pak, di kabupaten yang lain. Ya. Apakah ini dari mana asal muasalnya? Apakah dari Blora berkembang ke tempat lain atau Blora ini juga meniru daerah-daerah yang lain? Oh, kelihatannya ini memang program dari dulunya kan program dari provinsi ya, tapi kemudian kita kembangkan di tiap kabupaten. Jadi masing-masing punya kreativitasnya Ya, sendiri gitu Pak ya? ya punya kreativitas sendiri. Ya. Nah kalau di Blora itu kan Bapak itu yang dipimpin kan ada pangan, pertanian, peternakan. Itu yang peternakan apa Pak yang bisa dijual di situ? Telur ayam kan ada itu, telur ayam. Kemudian ada daging ayam juga, daging ayam yang sudah diungkep, tinggal dibeli, dibawa, digoreng di rumah. Ada daging ayam yang frozen itu juga ada, yang frozen dalam keadaan dingin. Iya. Baik, mungkin Pak Gundala ada yang ingin disampaikan ke depannya apa harapannya ini, terutama dari pemerintah? Harapan kami, marilah masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke pasar tani ini dengan harapan apa yang dibawa oleh para petani ini akan laku dan habis gitu sehingga mereka tidak membawa pulang dagangan mereka. Dan kedepannya ini bisa dilaksanakan barangkali bisa di tiap-tiap kecamatan atau desa, paling tidak ini bisa ditiru oleh teman-teman yang lain begitu yang di kecamatan maupun di desa. Nah, terakhir saya pengen tanya, itu kan ada perikanan, Pak. Kalau Ya. Blora itu apa, Pak, perikanannya? Blora ini ya perikanan darat. Selain juga pengolahan produk asal ikan, misalnya kalau perikanan darat ya ada ikan lele, kemudian ada nila. Itu kan sudah berkembang juga orang yang pelihara lele. Lele itu kan bisa dipelihara di kolam-kolam terpal, bahkan di ember itu ada itu. Mungkin kalau Bapak melihat di YouTube saya itu di Jetis ya, di RT-nya Bang Cek itu ada peternakan lele, ada budidaya lele dengan ember itu juga ada. Selain itu juga pengolahan ikan. Jadi walaupun Blora itu jauh dari laut, tetapi di Keser itu ada pengolah ikan untuk menjadi ikan asap. Jadi ada. Jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan di bidang perikanan itu meskipun kita bukan daerah laut yang ada laut atau daerah yang banyak airnya. Tetapi kita harus ingat bahwa menurut Saridin kalau ada ikan mesti ada air, mesti ada ikannya. Seperti itu ya, di ketoprak itu kan ada ketoprak Saridin. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Hewan R. Gundala Wijasena MP, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan DP4 Kabupaten Blora yang secara rutin menyelenggarakan pasar tani. Mudah-mudahan sukses dan ke depan bisa berkembang di mana-mana. Ya. Sekali Terima lagi, kasih. terima kasih Pak, sukses. Ya. Semoga banyak yang memirsani channelnya Pak Bambang Sadono ini sehingga banyak yang tahu kegiatan pasar tani ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hartono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Iya. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Tapi kok niku nggih kiai mriki Napa? masani Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Lah terus sing bener jenenge asli sinten, Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Kan Blora. mie yang paling laris di Blora nggih. Lagi pos nih. Nggih. Nggih.